wakil gubernur ini nggak kelihatan, Iya. gitu kan, kalah dengan YouTube-nya gubernur. Ditambah punya media pribadi begitu kan? Media pribadinya gubernur kalah, sehingga tertutup kerjanya. Tapi sebetulnya kerja lah. Ya walaupun nggak tahu kerjanya ngapain, gitu kan. Atau bisa jadi juga nggak dikasih peran, gitu kan. Nah, bisa jadi juga kan? Begitu trauma saya terus. Jangan sampai muncul lagi nih. Itu udah menjadi rahasia umum di mana-mana. Udahlah, itu jangan kita bohongi masyarakat. Iya. Udah jadi rahasia umum yang kayak gitu. Cuma memang jangan mundur. Kalau saya melihatnya gini. Jangan mutung gitu. Mereka inilah apa namanya? Saya melihat masih dalam satu rangkaian yang harmonis antara gubernur dengan wakil gubernur, Pak Erwan dengan Pak Deddy Mulyadi. Yang terlihat harmonis. Masih harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten OSS obrolan suka-suka bersama saya Rizky Zaki, dan hari ini saya punya tamu istimewa yaitu Mas Hilal Himawan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Hilal. Terima kasih sudah datang Mas. Kembali kasih. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Golkar ya Mas. Di Komisi 4 atau Komisi 5 ini? Komisi 4 lah. Komisi 4. Sedikit banyak saya sudah mempelajari tentang Komisi 4 sebelumnya teman-teman di provinsi. Sebentar sebelum masuk ke pembicaraan Komisi 4 nih Mas. Kemarin saya dengar dari teman-teman itu ada Mas Hilal tuh membangun satu organisasi ya atau lembaga, Hilal Himawan Institute. Oh iya. Apa itu Mas? Apa itu Mas? Jadi apa ya? Kita santai aja lah ya. Oke, sambil ngerokok boleh. Jangan terlalu formal ini lah. Kan. Hilal Himawan Institute itu, saya bicara histori dulu ya. Ya. Ini ternyata Hilal Himawan Institute ini didirikan sebelum saya jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Berarti sebelum 2019. Ya, tepatnya di 2017. Yang uniknya Hilal Himawan Institute ini justru malah dipakai oleh penggiat ataupun kelompok masyarakat ya yang memang sudah punya sekolah madrasah gitu kan di suatu desa. Terus kemudian para penggiat tersebut pada waktu saat itu bertemu dengan saya dan meminta izin untuk memakai nama saya ya digunakan sebagai nama yayasan di sekolahnya. Dipakailah nama saya Hilal Himawan Institute. Awalnya saya malu juga gitu kan, maksudnya kontribusi saya dalam dunia pendidikan kan nggak banyak gitu kan ya. Apalagi pada waktu saat itu saya baru lulus kuliah S2 gitu kan, dan belum banyak berkiprah di masyarakat. Tapi ada sekelompok masyarakat yang meyakini bahwa suatu saat nama Hilal Himawan ini akan menjadi besar. Itu keyakinan mereka gitu kan. Saya pun saya hanya bisa mengamini saja gitu. Ya dengan sangat di satu sisi saya juga merasa senang gitu kan. Karena ada orang yang kelompok mau menggunakan nama saya, tapi di sisi yang lain saya juga malu. Punya tanggung jawab moral. Ya, intinya itulah. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata 2019 mulai kejadian. Nah, terus di periode kedua 2024 ini, kemudian saya berkontemplasi ya dalam pikiran saya, ini orang lain saja menggunakan nama saya gitu kan. Kenapa enggak sih kita kembangkan gitu kan, apa yang sudah baik gitu kan, kita kembangkan lagi. Makanya okelah kita bikin lembaganya sudah ada, tinggal kegiatannya kita ikuti kebutuhan atau tren yang ada di masyarakat, khususnya anak muda gitu kan. Makanya pertama kali saya cetuskan, okelah kita bikin sekolah politik gitu kan, tapi wadahnya nanti Hilal Himawan Institute seperti itulah. Kenapa? Karena saya melihat gini, anak muda jangan alergi politik lah, intinya itu. Betul, ya satu betul, itu. Setuju. Terus yang kedua,
saya punya tanggung jawab juga untuk memberikan pendidikan politik kepada anak-anak muda, gitu kan. Dan selalu saya katakan, sekarang udah angkatan keempat nih bulan ini, kepada anak-anak, silakan nanti boleh tanya. Saya selalu katakan bahwa sekolah politik ini bukan menggiring untuk menjadi hilalisme, gitu kan. Atau Golkar gitu kan, harus masuk Golkar, enggak. Afiliasi terserah kalian mau suka dengan partai apapun gitu. Bebas warnanya. Bebas. Makanya nggak ada di situ syarat di pendaftaran itu harus dari partai Golkar gitu. Enggak. Atau bukan ajang kaderisasi partai Golkar. Enggak. Bukan. Saya selalu katakan kalian ini bukan ajang untuk untuk mengkader ataupun pendoktrinan gitu kan kepada anak-anak muda bahwa ya harus hilalisme gitu. Enggak gitu kan. Bahwa saya membentuk ini selain dalam tujuan tadi, saya juga pengen ada wadah tempat untuk berjejaring anak-anak muda. Nah, persoalan anak muda itu kan mereka satu bingung untuk menyalurkan apa yang mereka ingin wujudkan. Enggak ada salurannya, sehingga kita kan butuh berjejaring, Mas. Itu kan penting banget. Makanya kita ciptakan wadah itu. Ayo silakan, kalau yang mau berjejaring masuk di sini. Insya Allah saya akan hadirkan. Terbuka untuk siapa? Ya. Saya akan hadirkan pemateri-pemateri bukan hanya capable di bidangnya, keilmuannya gitu kan. Misalnya contohnya profesor ataupun doktor gitu enggak gitu kan. Tapi selain mereka expert di bidang tersebut, mereka juga punya kebijakan. Gitu kan. Sehingga menjadikan koneksi ini terkoneksi. Sehingga apa yang diobrolkan bukan hanya di sebatas teori, wacana di dalam kelas, tetapi nanti ini bisa kita eksekusi bareng-bareng. Implementasinya kita bisa implementasikan. Oke. Nah, alhamdulillah sekarang udah masuk ke angkatan keempat nih, Mas. Keempat. Dan itu tuh kegiatannya setiap bulan atau setiap bulan? Setiap bulan ya. Setiap bulan, dan itu bukan menggunakan dana APBD. Pure murni bener-bener dari kita gitu kan. Dan peserta gratis 2 hari. Swadaya ya. Pribadi dari kita ya, pribadi dari saya. Ya. Dan peserta gratis. 2 hari makan, tinggal kita siapkan. Hebat. Oke Mas. Selanjutnya nih Mas, bicara tentang Hilal Hilmawan Institute tadi. Tadi Mas Hilal sudah mengklaim bahwasannya ini bukan ajang kaderisasi partai ataupun hilalisme tadi. Oke Mas, goalsnya kan sudah ada alumni nih Mas. Alumni ini arahnya akan kemana? Apakah wajib harus ke politik atau gimana? Ada yang bisa dijelaskan tadi? Makanya tadi kan pengennya saya berkelanjutan sehingga ketika yang sudah mengikuti sekolah politik ini nanti ada wadah itu yang namanya forum alumni gitu kan, forum alumni Hilal Hilmawan Institute. Kemarin baru kita rapat dengan teman-teman gitu kan, teman-teman alumni, kita bahas bentuknya, strukturnya dan sebagainya, dan murni mereka yang mengkonsep semua itu kan. Dan keberlanjutan itu saya tekankan kepada mereka bahwa ini tidak harus kalian itu tidak harus di dalam politik gitu. Nah, apapun minat kalian dalam menggapai cita-cita gitu kan ya ayo gitu kan, entah itu mau jadi pegawai, entah itu mau jadi PNS, entah itu mau jadi pengusaha, entah itu mau jadi politisi gitu kan, apapun itu harapannya satu, spiritnya adalah wadah ini bisa mencetak ya kan anak-anak muda yang nanti kelak menjadi pionir-pionir pembangunan untuk daerahnya. Dalam kata lain, Hilal Hilmawan Institute ini adalah sebuah fondasi atau fundamental dari sebuah pendidikan karir ke depannya begitu. Ya, harapannya gitu. Jadi kita hanya sebagai ini aja kalau bahasa ini mah stimulan lah. Kita merangsang gitu kan, dan kita coba memfasilitasi apa yang menjadi harapan dan keinginan teman-teman untuk kita wujudkan bersama-sama seperti itu. Ini luar biasa. Selain memang backgroundnya keluarganya Mas Hilal adalah pendidik ya Mas, dari orang tua. Kurang lebih. Memang backgroundnya itu gitu loh. Jadi tidak banyak lah di Indramayu. Oke Mas, lanjut nih Mas. Saya loncat ke Komisi 4. Loncat nih ya dari Hilal Masyarakat ke Komisi 4 nih. Jauh ini nanti akan mungkin berkaitan. Nah, bukan pembahas ini ke Singapura.
jangan mas, jangan mas. Saya belum punya data yang lengkap. Nanti saya di kickback dari saya. Nanti saya sedang investigasi. Nah, kalau mengumpulkan Komisi data. 4 provinsi nggak jalan-jalan gitu. Nggak, belum jalan Belum, apa nggak? belum. Oke, nanti kita tunggu mas jalan-jalannya kemana. Mas, Komisi 4 mas bermitra dengan BUMD di sektor pembangunan mas. Ya. Dinas Ya, dinas di sektor pembangunan mas. Mas Hilal, kita kan punya gubernur yang luar biasa di Jawa Barat hari ini. Oh ya, kan. Posisi Golkar hari ini adalah pro. Ya, mendukung kita punya wakil gubernur dari Golkar, ya, gitu punya kan. wakil gubernur dari Golkar. Tapi kan prinsipnya Golkar itu memberikan masukan yang konstruktif ya. Ya, betul. Seperti itu. Oke, saya sekarang posisi ada di bertanya sebagai masyarakat nih mas. Mas, Deddy Mulyadi ini kan terkenal dengan gubernur yang sering eksekusi di lapangan nih mas. Ya, sebetulnya hal-hal seperti ini menurut saya di Indonesia ini bukan hal yang baru. Sebelumnya kita punya Presiden Pak Jokowi dan lain-lain yang sering eksekusi kebijakan di lapangan nih mas. Nah, apakah itu mengganggu dinamika atau kinerja parlemen secara garis besar tidak sebetulnya? Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang diputuskan di lapangan yang tanpa kompromi atau pembicaraan secara komprehensif di parlemen. Itu seperti apa tuh mas? Kalau saya secara pribadi saya nggak ada masalah. Saya secara pribadi masalah. Cuma memang ada dinamika di dalam. Dan itu saya pikir bagus, baiklah. Dinamika di dalam antara, karena memang sejatinya adanya legislatif dan eksekutif ini kan check and balancing. Bagaimana ada kontrol dan keseimbangan saling gitu kan antara pemerintah dengan legislatif kan seperti itu. Spiritnya seperti itu dan Golkar posisinya hari ini ya sebagai partai yang memang di dalamnya kita juga punya wakil gubernur gitu Pak Kang Erwan. Jadi dinamika itu pasti ada. Dinamika di dalam itu pasti ada. Contoh sederhana gini lah. Yang paling mencolok itu ketika Deddy Mulyadi atau Pak Gubernur menyampaikan di YouTube-nya bahwa ijazah yang ditahan oleh sekolah boleh diambil. Nanti yang membayar biayanya adalah Pemprov. Gitu kan. Dan itu kan disampaikan oleh Pak Gubernur di YouTube channelnya gitu kan. Sehingga informasinya kan cepat. Karena kan ya akselerasi gini loh. Akselerasi media itu sangat cepat sekali, Pak. Ya, betul. Hari ini kita ngomong orang Sumatera, orang ini tahu. Sampai gitu kan. 1 jam kemudian mereka sudah tahu informasi. Oke, Mas. Dan ini kan rame. Saya potong sebentar. Ya kan? Terkait kebijakan itu. Jadi saya ingat nih, Mas. Jadi Deddy Mulyadi punya kebijakan ijazah boleh diberikan walaupun si siswa punya tunggakan. Ya. Itu tidak bermasalah bagi sekolah yang negeri, Mas. Masalah terbesarnya hari ini itu terjadi jika terjadi di sekolah swasta, Mas. Yang dimana sekolah swasta itu kita tahu semua lah. Di Jawa Barat ini banyak sekolah swasta yang sifatnya belum bagus lah secara keuangan nih, Mas. Banyak yang masih mengandalkan gaji guru dan lain-lain atau infrastrukturnya operasionalnya dari bayaran siswa. Nah, hari ini kalau Deddy Mulyadi langsung mengeksekusi itu, pertanyaan saya adalah bagaimana jika nanti siswa yang hari ini masih kelas 1 atau kelas 2 SMA itu jadi malas membayar. Udahlah nanti bayarnya pas nebus ijazah aja. Sedangkan kan kita masih punya 3 tahun selama si siswa itu sekolah sampai nebus ijazah. Itu bagaimana operasionalnya, Mas? Itu. Jadi ternyata gini posisinya kalau saya melihat posisinya bahwa di mana ketika memang ada kekeliruan ataupun ada hal-hal yang kurang pas gitu kan dalam hal pengambilan kebijakan oleh gubernur, ya kita Golkar juga wajib mengingatkan kan wajib mengingatkan. Dan itu sudah diingatkan. Gitu. Dan itu memang berkali-kali sudah kita ingatkan kepada Pak Gubernur gitu kan. Karena yang bermasalah bukan hanya sekolah swasta, tapi sekolah negeri juga hari ini bermasalah. Kenapa? Karena ketika hal itu dilontarkan oleh Pak Gubernur, terus kemudian baru dibawa ke dalam konsultasi dengan DPRD gitu kan. Baru bicara dengan DPRD. Nah, ketika dibicarakan di rapat-rapat kita gitu kan, salah satunya di Banggar gitu kan. Akhirnya kan deadlock, tidak ketemu. Tidak ketemunya apa? Pertama, anggarannya bengkak gitu. Itu hampir 800 miliar, Mas. Untuk pengembalian total itu kan. Itu belum besar keseluruhan. Saya perkirakan hampir kalau misal keseluruhan itu bisa 1 triliunan gitu kan. Nah, persoalan yang paling fundamental adalah ketika kita Pemprov mau membayar ijazah itu, dasar hukumnya apa? Gitu kan. Betul. Kan tidak ada.
dasar hukumnya, Ya. landasan hukumnya kan tidak betul, boleh. betul. Uang APBD itu digunakan untuk itu kan dasarnya Betul, ini nggak betul, ketemu kita Mas. Nah, ini kan yang menjadi masalah hari ini. Sehingga kan menjadi problematika satu itu kan. Betul. Sehingga kan ya makanya kita juga posisinya ya dalam hal ini ya harus mengingatkan gitu kan bahwa tadi kerja media dengan kerja birokrasi ini dua hal yang sangat bertentangan gitu. Media itu cepat akselerasinya. Betul. Nah, Sedangkan birokrasi kan butuh birokrasi ini kan proses. ada tahapan, ada aturan, gitu kan, ada konsultasi, gitu kan. Ada hal-hal yang memang tadi butuh waktu untuk menyelesaikan itu sehingga baru diputuskan gitu kan, clear kan seperti itu. Sedangkan kalau media itu kan cepat Pak informasinya, tidak ada filter. Dan itu kan sekarang hari ini oleh orang tua siswa sudah dipotong tuh videonya Deddy Mulyadi itu, diserahkan kepada sekolah-sekolah. Sekolah kebingungan Mas, mau melawan statement gubernur nggak berani, takut kepala sekolahnya digeser atau dinonaktifkan. Kalaupun dituruti, bermasalah dengan sekolah dia operasionalnya. Kan itu menjadi dilema lah untuk kepala sekolah. Artinya hal-hal seperti ini harusnya jangan terjadi lagi gitu loh Mas. Iya, saya prinsipnya semangat atau niatnya baik. Baik, saya tahu ini. Niatnya baik, hanya saja tadi ada hal-hal kadang akselerasinya Pak Gubernur ini pengen cepat gitu kan, pengen menuntaskan apa yang menjadi visi misi beliau gitu kan, segera dieksekusi jangan bertele-tele gitu. Tapi ya tadi ada rambu-rambu yang memang kita wajib ingatkan gitu. Ini loh ada birokrasi, ini loh ada aturan, ini loh ada konsultasi ataupun kita berunding gitu kan dengan legislatif dan lain sebagainya. Dan artinya biar masyarakat tahu juga, artinya itu belum putus ya Mas? Belum. Keputusannya belum putus ya? Belum. Jadi artinya keputusan. Bahkan saya pastikan Pemprov tidak bisa menganggarkan itu. Ya, terancam tidak jadi tuh. Iyalah. Kalau legislatif dipastikan kalau legislatif. Karena tidak ada dasar hukumnya. Gitu. Ya satu tidak ada dasar hukum dan anggarannya sangat besar ya Mas. Anggarannya sangat besar, 800 miliar itu. Oke, selanjutnya Mas terkait dengan pembangunan lagi. Kemarin itu terjadi pembongkaran tuh Mas di Hibis. Sebetulnya ini agak melenceng dari dunia pendidikan ya Mas. Tapi masih ada korelasi dengan pembangunan. Di Hibis itu kemarin sempat viral. KDM atau gubernur kita itu membongkar satu objek wisata ya Mas, yang memang itu dimiliki oleh PTPN ya Mas. Nah, saya melihat ini perspektif dari sisi politis nih Mas, tidak melihat dari sisi kebijakan. Saya tidak tahu karena apa yang dilakukan Deddy sebelum itu ada proses cek and rechecknya terkait perizinan dan lain-lain. Saya melihat ini dari sisi politis. Apakah ini salah satu langkah Deddy Mulyadi membongkar kesalahan-kesalahan RK di zaman dulu? Gini, kita harus objektif ya melihatnya. Kalau saya melihat sebetulnya tidak ada, kalau kasus Ibis ya tidak ada tendensi ke arah sana kalau saya melihat itu kan. Memang jadi jauh hari sebelum berita ini rame dan dieksekusi oleh gubernur, kita Komisi 4 itu sudah melakukan kunjungan ke sana. Sudah melakukan kunjungan. Jadi jauh hari sebelum gubernur melakukan eksekusi itu ya. Kita sudah melakukan kunjungan langsung ke Ibis gitu kan. Dan memang kita melihat banyak pembangunan yang sudah dilakukan ya, tetapi dari segi perizinan ya, izin lingkungan, izin dan lain sebagainya ini belum terpenuhi, belum tuntas gitu, dan itu mereka lakukan. Kita beberapa kali sudah mengingatkan gitu bahwa stop dulu pembangunannya, selesaikan dulu izinnya ini, jangan sampai ini nanti berdampak ke yang lain. Kita sudah mengingatkan itu dan pihak Ibis ternyata tidak menggubris. Satu itu. Ya qadarullah, ternyata Allah yang menegur kan? Iya betul dengan banjir dan lain sebagainya. Dengan banjir kan? Ternyata qadarullah kan, ternyata Allah yang menegur itu langsung gitu kan. Diberikan banjir. Artinya ini tidak ada aksi-aksi politis di baliknya, tidak ada. Karena memang ya itu efek dari setelah banjir baru salah satu penyebabnya ditemukan, ini ada pembangunan ini, baru dieksekusi oleh Pak Gubernur. Karena ada framing di masyarakat bahwasannya KDM ini ingin menghilangkan
sisa-sisa bau-bau RK nih Mas. Saya sih Itu. untuk kasus Ibis saya tidak melihat ada tendensi ke sana. Politis tidak ada. Karena memang kan kita tahu sendiri lah. Ya, itu Allah yang menegur langsung. Iya betul. Dengan diberikan banjir itu kan. Iya. Nah, setelah ditelusuri ternyata ada salah satu faktornya ada karena itu. Betul. Saya bukan orang yang tidak suka KDM. Saya kalau harus jujur saya mencoblos KDM, Mas. Iya, Saya mencoblos KDM. Tapi terkadang kita sebagai masyarakat itu harus kritis juga melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Jangan sampai kebijakan itu bersifat politis, jangan sampai kebijakan itu didasari oleh emosional begitu. Ya. Sehingga keputusan-keputusannya menjadi adil gitu loh untuk Iya, semua pihak. saya setuju. Oke, Mas. Sedikit selingan nih Mas, kita punya produk UMKM dari Mumtaz nih Mas, keripik Mumtaz itu kaca. siapa Mumtaz itu? Aduh jangan disebut, ini ordernya nggak mau disebut nih Mas. Ini UMKM asli Indramayu nih Mas, keripik kaca. Boleh minta produknya dong? Boleh minta produknya. Nah, Mumtaz ini kalau dari namanya pasti ini mencerminkan nama orangnya nih Mumtaz ini. Nah, kita cek aja sendiri siapa pemiliknya itu. Mas, barangkali suka pedas, kita boleh sambil ngemil. Barangkali mau rokok, boleh Mas. Siap. Sambil ngerokok santai aja. Wah, ini isinya kosong ini nggak ada isi. Dami itu Mas. Bohongan ini cuma ini doang. Ya ini produknya nih keripik kaca. Saya dari tadi by the way makan terus dan kepedesan. Kalau saya aslinya suka pedas tapi ini pedas banget. Dan yang menarik lagi nih Mas, UMKM ini berdiri sudah hampir berapa tahun? 2019. Tapi belum ada stimulan dari pemerintah nih Mas. Belum ya? Iya, kalau DPRD kalau Pemda Indramayu tidak bisa atau belum bisa membantu stimulan UMKM, menstimulan UMKM di Indramayu. Ini halal kan ya? Halal nih Mas. Barangkali bisa mendorong nih Mas produk-produk Indramayu, Mas Hilal asli putra daerah Indramayu di tingkat provinsi sampai ke nasional Ya, nih. besok kan kita rencananya di Sekolah Politik Angkatan 4 itu kita mau bahas tentang UMKM. UMKM ya. Gitu. Makanya nanti saya hadirkan langsung staf khusus Menteri UMKM. Wah, luar biasa. Ya, siap. Jadi harapannya nanti para pegiat pelaku UMKM kalau mau berbicara banyak tentang UMKM, kebijakan apa gitu kan yang dilakukan oleh pemerintah nasional, pemerintah pusat tentang para pelaku UMKM ini ya ikut sekolah politik. Oke, terima kasih nih keripik kaca sudah berkontribusi di podcast hari ini. Oke Mas, selanjutnya Mas terkait dengan posisi Mas Hilal hari ini di Golkar di provinsi ya Mas, yang masih mendukung pendukung atau pendukung KDM ya Mas, karena ada wakilnya di situ. Ya. Mas, Ridwan Kamil nih Mas, loncat sedikit. Ridwan Kamil itu kan kader Golkar Mas hari ini. Ya. Apakah ada upaya dari KDM ini yang tadi kembali lagi menghilangkan bau-bau RK? Apa langkah Golkar yang dilakukan oleh Golkar? Jika itu sampai terjadi, ini kita berandai-andai jika itu terjadi. Ya jangan berandai-andai lah, yang pasti saja gitu kan. Kita kan ingin bicara liar sedikit nih Mas, biar kita rame. Apakah Golkar lebih berat ke RK atau udahlah gue KDM aja. Padahal KDM itu tadinya juga kader Golkar. Gitu. Apakah Golkar tetap akan membela RK jika itu terjadi? Atau posisinya Golkar, ya enggak lah, gue tetap ikut gubernur yang jadi aja gitu. Ya enggak lah, kan kita juga punya mekanisme, punya aturan gitu kan di Golkar. Ya. Walau bagaimana Ridwan Kamil ini adalah kader Partai Golkar, gitu kan. Sehingga kalau memang dibutuhkan upaya-upaya advokasi gitu kan, pendampingan untuk Pak Ridwan Kamil, saya pikir Golkar juga sangat terbuka lebar gitu kan untuk bisa memberikan pendampingan terhadap kader-kadernya ketika ada persoalan-persoalan gitu kan, untuk persoalan hukum dan lain sebagainya gitu kan. Golkar terbuka untuk itu. Yang penting kan bicara dari Ridwan Kamilnya gitu ya. Yang penting kan dari Ridwan Kamilnya meminta dan mau enggak gitu kan, untuk didampingi dari Golkar gitu seperti itu. Tapi prinsipnya ya posisinya bahwa hari ini ya Golkar Jawa Barat ya tetap pada posisi tadi, karena kita kan ada di dalam pemerintahan ya. Karena bagaimana kita punya wakil gubernur gitu kan. Jadi tetap kita harus memberikan tadi saran-saran gitu kan, masukan-masukan yang konstruktif. Mas, bicara wakil gubernur yang dari Golkar nih Mas. Siapa sih, kenal nggak kamu? Nah, kalau saya mungkin kenal Mas, tapi kalau masyarakat luas, nah ini masalahnya. Tanya masyarakat, saya tahu. Jawabannya adalah kebanyakan tidak tahu Mas. Kalian tahu nggak siapa nama wakil gubernur? Nggak tahu. Tahu nggak? Kalau orang yang mengikuti politik
ngerti gitu, tahu nama. Tapi masyarakat luas tahunya gubernurnya aja. Ini kan menjadi ya menjadi apa? Pertanyaan juga di masyarakat. Gimana sih pembagian tugasnya? Apa sih bagaimana kinerja gubernur ini? Bagaimana masyarakat mau menilai kinerja Wagub gitu kan? Kalau Wagubnya aja nggak pernah nongol. Gunting pita kali. Jangan begitu Mas. Nah ini barangkali Golkar mau menjawab nih terkait tupoksi gubernur dan wakil gubernur yang sepertinya lagi-lagi tidak seimbang. Tadi ya, gini. Karena sebetulnya gubernur juga melakukan kerja-kerja yang memang sudah diatur dan diberikan tugas oleh Pak Gubernur. Hanya saja memang elektabilitas dan popularitas gubernurnya ini luar biasa sehingga tadi gubernur ini wakil gubernur ini nggak kelihatan, gitu kan, kalah dengan YouTube-nya gubernur. Ditambah punya media pribadi begitu kan? Media pribadinya gubernur kalah sehingga tertutup. Tapi sebetulnya kerja lah. Ya walaupun nggak tahu kerjanya ngapain. Gitu kan. ini saya kaget loh jawabannya begini. Saya kira satu partai ini akan membela luar biasa, enggak lah gitu. Ya kerja gitu. Kalau ya beberapa kali saya rapat paripurna beliau hadir. Gitu. Beliau hadir walaupun ya duduk simbolis. Ya duduk gitu kan, walaupun cuma duduk. Gak masalah nih Mas. Gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi ya memang ya saya kalau melihat dari aktivitasnya banyak juga wakil gubernur melakukan kerja-kerja birokrasi gitu kan. Kunjungan kemana. Berarti KDM lebih ke lapangan, yang beresin birokrasi wakilnya. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi juga nggak dikasih peran gitu kan. Nah, bisa jadi juga kan. Gitu trauma saya terus. Jangan sampai lagi. Itu udah menjadi rahasia umum di mana-mana. Udahlah, itu jangan kita bohongi masyarakat. Iya. Udah jadi rahasia umum yang kayak gitu. Cuma memang jangan mundur. Kalau saya melihatnya gini. Jangan mutung gitu. Mereka inilah apa namanya? Saya melihat masih dalam satu rangkaian yang harmonis antara gubernur dengan wakil gubernur, Pak Erwan dengan Pak Deddy Mulyadi. Yang terlihat harmonis. Masih harmonis. Yang terlihat juga masih sangat harmonis gitu. Karena saya beberapa kali lihat di media katanya KDM itu meminta 2 kali ke Pak Erwan untuk menjadi wakilnya. Menurut Pak Erwannya gitu kan. Ya, kita lihat aja nanti kinerjanya, semoga tetap harmonis sampai akhir ya Mas. Amin. Karena 5 tahun tuh nggak lama nih. Jangan sampai mundur di tengah jalan gitu loh. Kita nggak tahu sih mana yang mundur, nggak pernah ada. Tapi ya jangan sampai gitu loh. Oke Mas, terakhir nih Mas, kita terbatas durasi Mas Ilham. Ada yang mau disampaikan nggak kepada masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Indramayu? Ada yang mau disampaikan lagi? Oke. Gini, saya selalu mengingatkan bahwa khususnya buat saya bicara khususnya buat anak-anak muda ya. Anak muda, saya ingatkan bahwa harus tahu tentang politik. Itu. Aware ya Mas? Harus tahu politik. Aware ya. Jangan sampai kita nanti dibodoh-bodohi. Gitu. Kalau masyarakatnya tidak peduli dengan politik, gitu kan, masyarakatnya antipati terhadap politik, nanti para pemangku kebijakan tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengontrol. Kalau penguasa ataupun para pemangku kebijakan tidak ada yang mengontrol, maka ini akan cenderung ke arah korup dan abuse of power ya? Pasti, ya kan. Akan cenderung ke arah karena kontrol sosialnya kurang. Karena kontrol sosial, sehingga perlu ada kontrol sosial. Tanpa kita sadari bahwa politik ternyata mengatur hajat hidup orang banyak. Gitu kan, dari mulai lahir sampai mati. Betul, baju yang kita pakai, makanan yang kita pakai itu produksi politik. Nah, kalau kita antipati dan kita masa bodoh terhadap hal-hal seperti itu, nanti kita dibodoh-bodohi terus. Iya, betul. Sehingga khususnya anak-anak muda saya mengingatkan paling tidak kita mengikutilah perkembangan politik walaupun kita tidak terjun di dalam politik praktis. Gitu ya. Tapi paling nggak kita tahu dan jangan mau dibodoh-bodohi. Ya. Terus yang kedua, saya mengingatkan juga kepada seluruh stakeholder masyarakat Indramayu karena walau bagaimana bicara Indramayu ini adalah daerah kita tercinta gitu kan. Yang harus dipersiapkan hari ini Indramayu ini memasuki tahapan industrialisasi gitu kan. Di mana nanti akan banyak pabrik-pabrik yang buka di Indramayu. Satu itu. Ya.
Nah, pabrik-pabrik ini tentu membutuhkan banyak tenaga kerja. Betul. Spiritnya kan seperti itu. Ya. Tapi jangan sampai kita posisinya tidak mempersiapkan hal itu. Ya, ya, Nanti kayak Karawang dan Cikarang, Bekasi, ya Bekasi gitu kan. Kayak Karawang dan Bekasi. yang datang dari luar. Yang datang malah dari luar, sehingga yang seharusnya dengan adanya industri ini perekonomian kita tumbuh gitu kan, Dan mengurangi dan kemiskinan. mengurangi kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Nanti malah justru makin nyungsep Ya, kalau hanya posisinya jadi penonton ya, Mas. ya kalau kita hanya jadi penonton, sehingga perlu disiapkan secara matang regulasinya gitu kan. Persiapan itu semua harus disiapkan, Ya. termasuk sumber daya manusianya. Ya. Jangan sampai nanti ketika ini muncul, ketika ini hadir, karena ini saya kan saya tahu persis ya pergerakan investasi yang masuk gitu kan dan lain sebagainya. Beberapa kali para investor yang sudah datang ke saya aja dari Rusia, terus kemudian terakhir itu kemarin pabrik Boeing juga gitu kan akan buka di Indramayu gitu. Terus Indramayu Mas. Terus ada lagi dari Susu Ultra. Jadi kan sudah komunikasi dengan saya, minta juga untuk dibantu di fasilitasi di Indramayu. Jadi ini akan banyak pabrik-pabrik yang nanti akan masuk ke Indramayu, sehingga ini harus disiapkan kebijakannya. Oke Mas, terima kasih banyak Mas Ilham. Oke, Saya masih sama-sama. pengen ngobrol banyak tapi terbatas durasi Mas. Nanti kita lanjut di luar kamera, banyak obrolan yang harus tidak boleh direkam Mas. Nanti saya mau banyak tanya Mas. Terima kasih banyak sudah datang di Sama-sama. Mas. Siap, Sampai jumpa. siap. Semoga bisa datang lagi. Teman-teman juga terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe-nya, jangan lupa klik like-nya. Kalau kalian punya opini lain, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Dan terima kasih juga untuk Keripik Kaca. sudah mensupport podcast kita hari ini. Mumtaz Rais. Oh bukan. Jangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.